waktu dulu ya. Nggak tahu apaan dia sekolah tindak nih kan. Kan saya Harun Kafi biasa dengan kemarin umur 18 tahun saya Zara Adilisa, biasa dipanggil Zara, umur 12 dari Jawa Barat. Saya Cynthia Sutra, biasa dipanggil Cynthia, umur 17 tahun, berasal dari Bogor. Saya Resyani Fadila, biasa dipanggil Muslim, umur 18 tahun, alamat Mana? Saya Putri Andara Pratika, biasa dipanggil Amel, umur 18 tahun. Saya di tempat tinggal di Pergelang Bogor. Saya ada pernah lagi saya kemudian umur 17 lagi keturunan semua. Saya Damar Mufid, biasa dipanggil Damar, umur 17 tahun, tinggal di Batuna 5. Jadi disebutkan dulu ini adalah Bapak Kapolsek ya. Bapak adalah Ibu Amir, kebetulan jabatan sini PS Kantor Reskrim ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan yang pertama adalah jumlah kasus yang sudah ditangani. Ini jumlah kasus penanganan PSM kemarin itu sampai bulan Desember 2022 itu 4 kasus, 2 laporan pengaduan, 2 lagi pencurian ternak sama tulang hewan. Yang tahun 2023 ada 1 kasus percobaan pencurian ternak masjid. Jadi dia lagi Pak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana caranya dalam penanganan kasus yang terjadi tersebut? penanganan kasusnya, kalau yang laporan pengaduan yaitu tentang masalah tanah dan pemakaian kotak amal. Yang permasalahan tanah dalam proses, yang masalah kotak amal sudah ada dalam penjelasannya. Penjelasannya yang mana pihak yang memakai dana kata bukan tersebut mengganti anggaran tersebut. Bagaimana cara penanganan kasus tersebut, Pak? Nah, siap. Jenis sanksi yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat, Pak? Kebetulan penanganan kasusnya itu laporan pengaduan, termasuk dengan dalam bahasa hukumnya restorasi justice, itu sanksinya pihak yang memakai uang mengembalikan. Boleh yang lain apa mau ditanyakan Pak? Perkara ini yang mana Pak? Perkaranya banyak. Iya. Kalau yang perkara pencurian ternak itu pasalnya 3. Kalau yang pencurian laptop itu pasalnya 3. Kalau yang kemarin itu percobaan pencurian domestik itu pasalnya pasal 362 Yunto, pasal 53 Yunto 14. Banyak ditanyakan yang lain Pak, kalau masuk keluar Bapak bisa ini. Yang penting ada keberaniannya untuk bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Pak, kalau pakai helm kita dapat helm, kita ke sekolah ada pakai helm bagaimana Pak? Kasus. Karena yang lain kalau apa mata pelajarannya kan jika itu kan nggak ada. Cara pemberian sanksi kepada kasus yang terlibat. Cara pemberian sanksinya. Kalau pencurian kotak amal kemarin itu sanksinya adalah sanksi. Tersangka sekarang sudah diproses, kebetulan penanganan proses sanksinya sudah pasti ada sanksi.
ancaman hukumannya itu kalau 362 itu 5 tahun. Cuma keputusan hakim nanti bukan itu sudah ditanganin pencurian ternak kan Pak? ya. Seandainya dapat. Kebetulan dalam permasalahan ternak itu tersangkanya masih dalam proses penyelidikannya. Tapi dalam arti kata tersangkanya belum ditetapkan. Tapi namun demikian ya kepolisian masih terus mendalami atau mencari informasi bagaimana kita besar berusaha untuk mendapatkan tersangka. Kalau ancaman hukumannya untuk perkara itu sama dengan perkara pencurian yang domestik itu ancaman hukumannya sekitar 5 tahun. Ada lagi. Pak, sudah ada pelaporan itu. Bagaimana SOP pelaporan yang benar? Apa? SOP pelaporan yang benar dari pelapor kepada polsek. Polsek. Seandainya kita mengalami suatu kejadian, kalau kita mau melaporkan perkara tersebut ke pihak kepolisian, baik itu di polsek atau di polres, yang perlu kita siapkan adalah data awalnya. Kita membawa identitas kita yang lengkap, contohnya KTP. Kemudian kita membawa data-data saksi orang yang melihat peristiwa tersebut, minimal 2. Di kantor polisi itu kan banyak strukturnya Pak. Ya, Salah satunya misalnya unit reskrim atau unit intercom itu. ya. Apa saja itu tugas-tugas dan fungsi dari unit reskrim itu? Reskrim. Jadi fungsi tugas unit reskrim sesuai dengan namanya yaitu reserse kriminal. Reserse itu berasal dari kata karena kita lama dan hukum kita ini masih mengambil dasar dari bahasa Belanda, jadi reserse itu menemukan, jadi kriminal menemukan pelaku. Jadi tugas pokok kita yaitu penyelidikan. Jadi artinya penyelidikan itu adalah laporan polisi, nanti dari pihak penjagaan menyerahkan kita nanti memeriksa saksi, memeriksa korban, kemudian melakukan upaya paksa, penangkapan, penyitaan barang bukti. Kalau intel, fungsi intel itu adalah orang yang mengumpulkan bahan keterangan ataupun rakyat yang mencari keterangan di luar setelah laporan yang melakukan saja dan kita bawa sendiri bilangnya bapak. Ada lagi. Kasus yang tergolong berat, kasus apa yang pernah ditangani di polisi ini, Pak? Kalau di kepolisian dalam skop besar itu banyak. Yang termasuk golongan berat itu, Pak? Kalau masalah terorisme, korupsi, pembunuhan, pembunuhan berencana banyak. Kalau untuk polsek itu baru yang tergolong besar itu kemudian Ada pembunuhan, ada pembunuhan. kasus pembunuhan pernah ditangani Polsek Kota Baru. Sebenarnya kategori berat tidak berat kasus itu bukan perkaranya, misalnya pembunuhan berat, ya. Dalam arti kata yang berat, ringan, sedang itu proses pengungkapannya, ya. Kalau dia pembunuhan tetapi terjadi misalnya si A saksinya, si B saksinya, si C saksinya, ada alat buktinya, ya kan, kemudian langsung diketahui pelakunya. Nah, itu kalau dikategorikan bukan tindak pidana berat dia. Maksudnya proses penyidikannya tidak berat, maksudnya gampang itu. Waktu 10-20 hari bisa selesai, ya. Yang penyidikan yang dianggap berat itu jika pelakunya tidak diketahui, ya kan, jika barang buktinya tidak ada, ya, jika saksinya tidak ada, itu berat. Pengungkapannya berat, maksudnya, ya.
bukan kategori pertanyaan beratnya berat di hukuman ya. Kalau di hukuman di pidana itu 340 ya, hukuman mati maksimalnya hukuman seumur hidup dan minimal 20 tahun penjara ya. Hukum maksimal dari 340 itu pembunuhan berencana itu ya, hukuman mati, kemudian hukuman seumur hidup ya, dan atau 20 tahun penjara. 340 yang paling berat ya. Kalau undang-undang narkoba ada lagi dia, undang nomor 35 ya, makanya undang nomor 35 nah, itu ada juga. Tapi kalau kita mengacu ke OHP 340 lah yang paling berat kalau ancaman hukumannya, paham ya, dibedakan ya. Kalau berat ringan pengungkapan kasusnya tergantung ya. Sekalipun dia pembunuhan dia tapi prosesnya mudah, ada saksinya, ada barang buktinya, ada pelakunya, ada korbannya, gampang itu ya. Tapi sekalipun misalnya kasus penganiayaan, kita jalan malam misalnya ya, atau di kegelapan malam dipukul orang ya kan, nah kemudian luka robek segala macamnya, saksi nggak ada ya kan, korban nggak kenal dengan pelaku ya, temaram nggak jelas orangnya, itu kan susah pengungkapannya tuh. Nah jadi kalau dari segi kasus penanganan kasus berat ringan sedang itu seperti itu ya. Tapi kalau ancamannya berat, nah yang tadi ada ancamannya hukuman mati ya, ada ancamannya seumur hidup, ada ancamannya 20 tahun ya. Nah sayangnya KUHP sekarang itu tidak membatasi minimal hukuman, maksimalnya ada. Contoh misalnya ya kayak tadi 340 ancamannya hukuman mati ya, kemudian seumur hidup atau 20 tahun penjara, minimalnya enggak ada. Bisa enggak divonis di bawah itu? Ya bisa, kecuali di undang-undang narkotika contohnya ada dia 4 tahun minimal, maksimal sekian tahun. Nah seperti itu. Berarti kalau misalnya Pak Sambo sekarang harus ingat Apanya? Hidup dia kena. Sambo. Iya, kalau wewenang memutuskan itu pengadilan yang punya. Ya. Jaksa hakim penyidik itu hanya bisa mempersangkakan pasal. Oke. Kemudian jaksa itu mendakwakan dan menuntut sesuai dengan pasal yang dipersangkakan atau yang didakwakan. Yang menentukan itu hukuman mati, itu hukuman seumur hidup, itu hukuman 20 tahun penjara atau di bawah itu, kewenangannya mutlak ada pada hakim. Ya, nggak bisa diintervensi. Oh, misalnya hukumannya sekian tahun itu kelemahan dari penyidik, enggak. Itu kelemahan dari JPU, enggak. Ya tentu hakim akan lihat fakta persidangannya ya. Ada kalau hakim itu memutus ya demi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dia tuh yang pertama. Yang kedua, keyakinan hakim. Yang ketiga, fakta persidangan. Nah, inilah yang nanti yang menjadi bahan pertimbangan untuk hakim dalam memutus perkara itu. Ya. Jadi yang menentukan siapa? Ya, hakim yang memutuskan perkara, yang beliau yang berwenang. Tidak boleh polisi harus sekian, Pak Hakim tidak boleh. Jaksa juga tidak boleh. Cuma jaksa dia berwenang untuk mendakwa dan menuntut. Jaksa mau menuntut hukuman mati misalnya, ya silakan, nanti terpenuhi tidak, terbukti atau tidak, begitu. Nanti faktanya di persidangan, hakim lah yang menilai itu nanti. Oke. Itu tuntutan itu kewenangannya ya, kembali kepada kewenangan masing-masing. Kalau polisi dalam hal ini penyidik ya polisi dalam ini penyidik, kejaksaan dalam ini JPU jaksa penuntut umum, kemudian kehakiman dalam ini majelis hakim. Nah begitu dia. Yang lain Pak, misalnya hukumnya seumur hidup kan? Nah. Hukum seumur hidup itu sampai dia meninggal di penjara itu atau umur dia sekarang? Sampai umur dia, misalnya dia ketangkap 36 tahun itu ada dua definisi seperti itu. Ada yang mengatakan misalnya umur itu dia berapa, umur difonis 40 tahun umurnya, dia 40 tahun kan. Ada juga yang berpendapat sampai habis umur. Apalagi tata cara hukuman mati. Hah? Gimana caranya? Ya. Nah, setelah si A itu dihukum mati, ya ada namanya eksekusi namanya. Ya. Sebelum si terpidana mati namanya ya. Kalau di kepolisian namanya tersangka, di kejaksaan namanya terdakwa, kalau sudah vonis di pengadilan namanya terpidana namanya. Ya. Tersangka, terdakwa, terpidana. Nah, aturan tata cara eksekusi gimana? Ya. Satu, terhadap terpidana mati ditanyakan dulu hak-haknya.
apa yang pesan-pesan yang mau disampaikan, seperti ini. Nah itu ditanyakan gitu. Oke, ini setelah ingkrah ya, atau artinya ingkrah. Ingkrah itu artinya putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Si A dinyatakan hukuman mati, seperti itu misalnya. Dia punya hak untuk banding dari pengadilan negeri banding ke pengadilan tinggi. Oke, di pengadilan tinggi menguatkan pengadilan negeri hukuman mati misalnya, ya kan? Kemudian kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berarti tetap hukuman mati. Masih ada dia upaya. Apa upayanya? PK, peninjauan kembali. Selesai putusannya, nah dia ingkrah, namanya ingkrah. Sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya apa tuh? Segera lakukan putusannya. Kalau eksekusi mati ya eksekusi mati. Ya. Diatur di KUHP tata caranya. Ya. Eksekutornya siapa? Jaksa penuntut umum. Itu eksekutornya, ya kan? Tetapi yang melakukan dia kalau kita di Indonesia ini hukum tembak ya. Nah, tergantung tembak 10 orang dari pasukan Brimob dipimpin oleh satu dandu. Ya, gitu. Kemudian dari 10 orang, 9 orang yang megang senjata, hanya satu yang ada di sini. Yang peluru tajamnya diarahkan ke dada. Ya. Kalau seandainya dia tidak mati, maka dandunya maju kemudian tempelkan kepala tembak. Ya, itu hukuman matinya. Ya, kita tidak main hukuman gantung, dah ada di kita. Hukuman apa namanya suntik mati belum juga. Kan ada yang suntik mati, ya kan? Nah, di kita hukum ditembak ya, tembak. Jarak 10 meter, 5 atau 10 meter. Yang lain? Lagi yang berhubungan dengan pelajaran apa? Nah, ada yang banyak nanya, Pak, katanya kan di daerah-daerah polisi itu tidak berhak menilang kalau mati pajak. Ya, dari terangkan tadi. Hah? Belum. Ya. Kepolisian memang tidak berwenang untuk masalah pajak, tetapi di pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya tentang lalu lintas angkutan jalan ya, bahwa pasal 70-nya STNK itu berlaku selama 5 tahun. Oke, dia STNK ya kan, berlaku selama 5 tahun dan wajib disahkan setiap 1 tahun sekali. Kalau disahkan bayar pajak. Untuk pengesahannya gimana? Bayar pajak. Kalau adik-adik tidak bayar pajak tidak bisa disahkan, bisa nggak ditilang? Bisa. Karena STNK-nya tidak sah. Yang kita tilang itu bukan karena bayar pajaknya, tapi karena sah. Tidak disahkan STNK-nya setiap 1 tahun sekali. Ya, nah, gitu. Saudara yang punya SIM, yang Tuh. umurnya 18 angkat tangan. Nah, kamu udah bisa diurusin. 2, 3, 4. Urus SIM lah. Ya, urus SIM pakai helm. Ya. Sebenarnya helm itu ada aturannya. Ya, kalau nggak pakai helm ada pelanggaran lalu lintasnya ada. Sebenarnya kalau di aparat kepolisian itu lebih kepada menjamin keselamatan pengendara sebenarnya. Ya kan? Kenapa ada helm? Karena dari analisa evaluasi laka lantas itu lebih banyak disebabkan karena pecah kepala. Itu sebenarnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga dilakukan analisa, dilakukan pembahasan, dilakukanlah pelindung kepala sebagai antisipasi ya, keselamatan bagi pengendara lalu lintas itu sebenarnya. Ya. Bukan polisi cari-cari saran ya. Ya. Enggak. Hanya ada aturan saja, kebetulan polisi itu adalah aparat penegak hukum. Ya. Bukan ada sangkutan pribadi enggak. Di samping penegakan hukum lebih kepada sebenarnya apa tuh? Lebih kepada menjaga masyarakat, melindungi masyarakat sebenarnya. Ya. Nah itu. Silakan pakai. Coba bayangkan adik-adik pakai helm yang nggak usah pakai helm satu, ya. Kemudian pakai helm yang ada kacanya. Coba mana yang lebih nyaman? Nyaman pakai helm. Mata terlindung dari angin kan, terlindung dari debu. Itu aja dulu. Yang lainnya kalau seandainya ada malang, terserempet, jatuh segala macamnya ya, pas kepala duluan minimal ada dulu di helm yang menanti baru kepala kita. Karena itu helm itu pakainya SNI, standar keamanannya ada. Lintas. Lagi
Razia Hah? elektronik itu udah berlaku di Apa? 50 kota. Razia elektronik. Tilang Sebenarnya elektronik. jangan itu yang Ah. yang adik-adik takutkan. Dengan hukum itu menuntut kesadaran kita untuk tertib berlintas. Jangan nanti karena takut, karena tilang elektronik kita lengkap. Jadi tumbuhkan rasa cinta kita itu untuk aturan. Sekarang gini, pakai helm benturkan kepala kita ke dinding itu sakit enggak? Enggak. Coba buka helm benturkan. Apalagi kalau kita terjatuh dalam kecepatan 60, 40, coba bayangkan. Segar apa benturannya? Bisa Jadi, menyebabkan jangan kepala kita jangan pecah. takut kena tilang. Kalau ada lengkap semua, percaya nggak bakal diberhentiin. Ya. Percayalah, nggak akan ada itu ditilang. Ya. Kalau macam sudah punya helm, sudah punya SIM lengkap, nggak bakalan. Ketika ada razia, ya memang aturannya ada pemeriksaan, cek kelengkapan surat-suratnya. Ya. Ada aturannya memang. Cek ini tujuannya apa razia itu pun. Ya. Salah satunya dari razia itu bisa mengungkap pencurian motor. Nomor motor itu bisa terungkap dari razia. Ketika di stop, ya kan ternyata tidak ada dokumentasinya. Dokumen-dokumennya tidak ada, surat-suratnya tidak ada. Pertanyaannya mobil ini dari mana, motor ini dari mana. Ya, sepanjang dia bisa buktikan kepemilikannya, ya pasti kita lepas. Minimal ada sanksi tilang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan ketika dibawa. Ya, tapi kan sudah dikembalikan. Tapi kalau seandainya dia tidak punya surat-surat, berarti mobilnya bodong. Asalnya dari mana? Ada indikasi ke kejahatan, pencurian sepeda motor kayak, pencurian kendaraan roda 4 kayak seperti itu. Nah, jadi jangan takut dirazia. Polisi aja dirazia. Percaya enggak? Kapolseknya punya SIM. SIM A, SIM C. Ya enggak? Karena kenapa? Karena kita selalu dicek. Masih aktif enggak? Coba cek masih aktif enggak? Berlakunya kapan? Nah, ini coba lihat. Yang satu lagi coba cek. 2027. Nah, Baru kan? walaupun tidak ada mungkin polisi yang akan men-stop kami berdua di jalan, tapi kami tetap Itu kan kewajiban itu. Ya kan? Kewajiban. Artinya Kapolsek bisa enggak tilang? Bisa kok ditilang. Ya. Pak Kanit bisa enggak ditilang? Bisa ditilang, Bang. Kalau dia ada pelanggaran. Ya kan? Nah, kami lebih ketat lagi, ada lagi pengawasan provos di internalnya. Ya, ada pengecekan berkalanya. Ya, sekali sekian bulan cek. Ya, kita pun di polsek cek. Ada yang mati, nah sebelum mati kita ingatkan perpanjang SIM-nya, STNK-nya seperti itu. Ya, pakai SIM. tapi aktif dua-duanya ya. Ya. Saya yakin adik-adik ini pakai helm karena masuk kantor polisi aja, pergi sekolah pergi sejarah. Nah, pagi. Ya kan? Pergi sekolah masih helm. jarang pakai Ya, helm. pakai helm. Tapi besok pakai ya. Karena banyak seperti itu. Ya. Banyak orang yang jatuh kemudian kepalanya digilas oleh ban. Ya. Ya kan? Banyak. Ya, kita yang bertugas di kepolisian sering dapatin seperti itu. Pas bergandengan mungkin dengan mobil besar, ya, selip jatuh, nah, kepala dilindas oleh ban banyak. Nah, itulah gunanya helm. Yang paling pertama aja rasakan dosa lah masalah jatuh segala macam kecelakaan. Pakai helm, ya, gas motornya. Ya, enggak pakai helm, gas motornya. Mana lebih nyaman? Aman pakai helm. Ya, enggak perlu gaya-gaya pakai kacamata hitam, enggak perlu pakai helm aja. Ya. Apalagi zaman sekarang helmnya sudah modif semua kan, bagus semua, cantik semua. Orang katakan oh enggak gaya, enggak pakai helm. Justru enggak pakai helm itu enggak gaya. Ya, orang sekarang pakai helm, orang pacu-pacu pakai helm. Karena helmnya bagus kan? Seperti itu pakai helm. Apalagi yang nyangkut pelajarannya apa? Kalau untuk bikin SIM tuh tes-tesnya apa aja, Bang? Ada tesnya di situ, tentang rambu-rambu ada, ya. Lebih konkretnya ada bisa ke situ. Ya, gagal sekarang, ada lagi kesempatan yang diberikan kesempatan kedua. Ada tesnya, ya. Tes drive-nya ada, tes tertulisnya ada. Nggak usah khawatir. Ya, Google banyak kan, buka tes
pembuatan SIM ada di Google. Kan Mbah Google itu serba tahu. Ya kan? Nah, nggak usah takut. Yang udah 18 tahun, 17 tahun ke atas, urus SIM-nya. Ya. Lagi, ada yang kecelakaan kemudian masyarakat nggak mau kasih kesaksian, nggak tahu siapa bla bla bla, mau terus sembunyiin kan gitu, ya kan? Padahal nanti kalau kita proses ini nih, ada kalanya dia ngurus apa namanya itu asuransi, ya nggak? Ngurus asuransi. Nah, salah satunya asuransi itu untuk mendapatkan ini harus ada laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas tadi. Kalau kita tidak melapor, terus ngurus asuransi, apa yang mau diurus? Semuanya melalui unit laka lantas. Ya. Nah, Pak Kanit ini barusan dari unit laka lantas. Ngertilah beliau ini semua masalah itu. Jadi jangan takut kalau misalnya adik-adik diminta keterangan saksi, kamu lihat. Ada yang beranggapan, Pak nanti kalau jadi saksi bisa ditersangka. Enggak. Kalau memang betul-betul posisinya di saksi, nggak bakalan jadi tersangka. Apa tuh saksi? Orang yang melihat, ya, orang yang mendengar, orang yang mengalami sendiri peristiwa itu. Tambah lagi testimonium dawlitu namanya. Ya. Orang yang mendengar perkara ini dari mulut ke mulut. Namanya apa tuh? Testimonium dawlitu. Nah. Kalau ada satu kecelakaan Pak, kenapa masyarakat tidak mau membantu? Nah, itulah kesadaran hukum itu. Kesadaran hukumnya di situ. Salah satu kewajiban warga negara Indonesia apa tuh? Ya. Memberikan kesaksian itulah. Ya kan? Orang yang menghalang-halangi proses penyidikan, ya, perintangan penyidikan, ya, pasal 220, 221 KUHP. Jelas kita tahu, ya. Yang tidak boleh menjadi saksi itu orang yang ada hubungan tali darah dengan si tersangka, orang yang punya hubungan tali sumenda atau semenda, nah, sumando bahasa Jawanya. Jadi itu boleh dia menurut Pak, saya nggak usah menjadi saksi karena pelakunya saudara saya, ya, adik kandung saya, bapak saya, boleh dia mundur. Tapi kalau dia tidak ada hubungan yang membatalkan tadi, kan dia kewajibannya menjadi saksi. Nah, ketika orang-orang yang tidak mau diminta keterangan, berarti dia merintangi penyidikan. Apa pasalnya? Ya. Juga bisa dikasih. Ada pasalnya, ada pelanggaran di sini. Ya. Nih, di kopi ini. Tapi kan apa namanya itu? Setelah kita berikan pengertian biasanya masyarakat tuh mau, ada yang nolak, tapi setelah diberikan pengertian, teman. Nah gitu. Ya. Jadi setelah diberikan pengertian biasanya masyarakatnya mau. Nggak boleh, jangan dibantu saja. Kenapa? Karena dengan adanya saksi itu prosesnya segera selesai. Ya. Mana yang melakukan kejahatan bisa segera diberikan sanksinya. Mana yang memang dia korban bisa disegerakan haknya. Contohnya laka lantas tadi, haknya apa? Asuransi jiwa misalnya kan. Jadi dengan sendirinya dia tidak terhalang. Ya. Nah sekarang ada KUHP baru. Kita tahu belum? Belum. KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kita undang hukum pidana. KUHP namanya. Baru berlaku di tahun 2027, 3 tahun setelah itu, setelah diundangkan. Berarti sekitar Januari 2027. KUHP baru. KUHP yang lama masih produk dari Belanda. Ya, ini kita pakai yang biasa. Oke. Lagi. Ada yang lain. Yang ganjel di main apa lagi? Nah, handphone. Ya. Dulu mulutmu harimaumu, ya enggak? Ya. Sekarang jari jemarimu harimaumu. Di ruangan enggak? Kenapa bisa begitu? Ya. Setiap orang dilarang, ya, menyebarluaskan, mendistribusikan, mentransmisikan, ya kan,
Nah, konten berbau pornografi, berbau judi, berbau kekerasan, ya kan? Banyak kalangan ada pelajar seperti itu. Kadang-kadang iseng-iseng bla bla posting, ya tersebar. Akhirnya berlakulah undang-undang ITE di situ. Ya, hati main handphone. Ya. Handphone ini bukan tempat curhat, ngerti? Hah? Paham? Handphone itu bukan tempat curhat. Handphone itu cukup untuk bergaul saja, kan? Hal-hal yang riang-riang saja. Curhat jangan. Kenapa? Misalnya adik-adik nih, adik-adik pergi ke Padang, postinglah Padang satu keluarga kan? Ya, pelaku kriminal lihat nih, woi rumah saya kosong, ya kan? Sama aja kita kasih tahu kepada orang bahwasanya rumah kita tuh kosong. Kalau mau posting nanti setelah kembali gitu, ya enggak? Hah? Tapi sekarang posting, adiknya ada di Bali, satu keluarga, berarti rumahnya kosong. Nah, akhirnya jadi sasaran kriminalitas. Bongkarlah segala macamnya, curi. Ya. Nah, pulang tangan ngosok lah. Ini rumahmu dibongkar. Padahal kita yang kasih informasi kan, bahwasanya rumah kita ini kosong. Ya, pagi pasal berapa tadi? Pasal 221 ya, yang merintangi penyidikan ya. Pasal 221. Diganti. Barang siapa yang sengaja menyembunyikan orang lain yang sedang melakukan suatu kejahatan atau dituduh karena suatu pekerjaan kejahatan, atau barang siapa